Bayangkan, sebuah perusahaan yang bukan hanya menggerakkan roda ekonomi nasional, tetapi juga memegang tanggung jawab untuk menjaga energi tetap menyala di seluruh pelosok negeri. Itulah PT Pertamina Persero, BUMN strategis yang menjadi tulang punggung sektor energi Indonesia. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana Pertamina menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, struktur tata kelolanya, analisis konflik keagenan, serta rekomendasi perbaikan melalui studi kasus nyata yang terjadi pada perusahaan. Pertamina berdiri pada 10 Desember 1957 dengan nama awal PT Permina sebelum akhirnya bergabung dengan Pertamina pada tahun 1968 dan resmi dikenal dengan nama Pertamina hingga kini. Perusahaan ini didirikan oleh Ibnu Sutowo, tokoh penting dalam sejarah perminyakan Indonesia dengan visi untuk mengolah sumber daya minyak dan gas secara mandiri demi kepentingan bangsa. Selama lebih dari 6 dekade, Pertamina telah berkembang menjadi perusahaan energi berkelas dunia dengan berbagai subholding yang bergerak di bidang hulu, hilir, gas, energi baru terbarukan, dan pengawalan. Kini, di bawah kepemimpinan Simon Aleus Mantiri sebagai direktur utama, Pertamina terus bertransformasi untuk menjawab tantangan energi di era transisi global. Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina memiliki dua misi, yaitu untuk mencari keuntungan untuk menopang keuangan negara dan menjamin ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan misi tersebut, Pertamina menerapkan Good Corporate Governance dengan 3 organ utama. Yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham tunggal. Yang kedua, Dewan Komisaris yang saat ini diketuai oleh Muhammad Irawan sebagai komisaris utama dan jajaran Dewan Komisaris lainnya. Yang ketiga, Dewan Direksi yang dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama dan jajaran direksi lainnya. Selain itu, Pertamina juga memiliki komite pendukung Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam konteks hubungan prinsipal dan agen, posisi Pertamina terbilang unik. Rakyat Indonesia merupakan ultimate principal atau pemilik sesungguhnya yang memberi mandat kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagai perwakilan. Sementara itu, Direksi Pertamina bertindak sebagai agen utama untuk menjalankan operasional perusahaan. Namun, hubungan ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan atau keagenan ini sering muncul karena Pertamina berstatus BUMN berbentuk Persero, yang artinya memiliki orientasi kepada profit, namun juga harus menjalankan fungsi sosial bagi publik. Contohnya terlihat ketika kebijakan harga BBM, subsidi, atau investasi strategis yang menimbulkan dilema, apakah harus mengedepankan keuntungan bisnis atau kepentingan masyarakat. Secara keuangan, tahun 2024, Pertamina mencatat penurunan laba sekitar 30% akibat tekanan global meskipun pendapatan tetap stabil. Namun di sisi lain, reputasi non-keuangan justru meningkat. Pertamina mendapat predikat perusahaan sangat terpercaya versi CGPI dan masuk ke dalam 500 besar Fortune Global Company. Capaian ini membuktikan bahwa tata kelola yang baik menjaga kepercayaan publik dan daya saing perusahaan. Berdasarkan prinsip tarif, PT Pertamina telah menerapkan berbagai kebijakan penting. Transparansi diwujudkan dengan publikasi laporan, keuangan, dan keberlanjutan. Akuntabilitas melalui pelaporan kinerja kepada pemerintah dan pengawasan Dewan Komisaris. Tanggung jawab sosial dijalankan lewat program CSR, transisi energi, dan penurunan emisi karbon. Independensi dijaga melalui peran komisaris independen dan struktur subholding yang otonom, serta prinsip keadilan diterapkan dalam sistem pengadaan berbasis tendering. Namun di balik berbagai capaian itu, Pertamina masih menghadapi tantangan serius dalam penerapan GCG. Kasus dugaan korupsi impor minyak dan tata kelola kilang yang diusut Kejaksaan Agung pada tahun 2024 menunjukkan masih lemahnya penerapan transparansi dan akuntabilitas. Diduga terjadi manipulasi data harga dan volume minyak mentah, melibatkan pihak perantara tidak resmi dengan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan mekanisme check and balance dalam GCG PT Pertamina masih belum berjalan secara optimal.
Dari analisis tersebut, ada beberapa langkah yang bisa menjadi arah perbaikan ke depan. Pertama, deklarasi bebas konflik kepentingan wajib dilakukan sebelum proyek strategis dimulai. Kedua, penguatan audit internal dan penerapan manajemen resiko berbasis digital perlu diperluas agar proses pengawasan lebih cepat dan akurat. Ketiga, membangun budaya etika dan integritas melalui pelatihan GCG serta sistem pelaporan yang aman dan anonim. Dan yang terakhir ataupun keempat adalah meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat dalam evaluasi tahunan. Dengan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, Pertamina dapat terus menjaga kepercayaan publik dan memperkuat perannya sebagai perusahaan energi nasional yang profesional dan berkelanjutan. Sekian video pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.